Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusi hendak membawakan renungan harian kepada kita Senin pekan ke-26 masa biasa yang dikutip dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Demikian bunyinya. Timbullah perdebatan di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikutmu bersama kami." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab siapa yang tidak melawan kamu, ia di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, polos jujur seperti anak kecil. Dunia ini menggoda orang untuk berlomba menjadi terbesar dan terhormat. Berbagai cara diupayakan untuk mengejar kekuasaan. Terkadang persaingan hal yang tidak terhindarkan demi kekuasaan, saling mengumbar kekurangan lawan. Itulah permainan anak dunia. Lewat Injil hari ini, Yesus mengajarkan para murid akan cara hidup yang sepantasnya sebagai muridnya. Waktu itu terjadi diskusi, bahkan debat di antara para murid soal yang terbesar terhormat di antara mereka. Terhadap perdebatan dan cara pikir mereka itu, Yesus memberi solusi jawaban yang di luar pemikiran umum dengan menghadirkan seorang anak di sampingnya. Lalu Yesus berkata, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, dia menyambut di aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Rupanya para murid itu masih dirasuki mental duniawi yang mencari kebesaran dengan status duniawi untuk mendapatkan kehormatan, kuasa agar disegani orang lain. Para murid jelas-jelas masih mengikuti paham umum, mencari kebesaran, hubungan dengan orang-orang besar di dunia untuk mendapat tempat besar, terhormat dan popularitas. Pola pikir seperti itu hidup dalam alam pikiran mereka sehingga sampai memperkarakan siapa terbesar. Saudara-saudara, cara pikir atau logika Yesus sungguh lain dengan apa yang biasa dipahami dunia. Justru Yesus memberi gambaran seorang anak yang tidak berdaya secara fisik, yang terkecil, tetapi di dalam diri anak kecil itu tersembunyi suatu nilai yang amat besar. Anak kecil itu polos, jujur, ada ketergantungan, tidak macam-macam, cukup satu macam, gampang dipahami, tampil apa adanya. Mengecil untuk membesar. Itulah jalan kesempurnaan yang ditawarkan Yesus kepada para murid dan kepada kita juga. Itu berarti dalam kesederhanaan, kerendahan hati, kejujuran, kepolosan, seseorang itu akan mendapat kehormatan di hadapan sesamanya. Keutamaan-keutamaan ini menghantar orang pada suatu penerimaan semua kalangan.
adalah benar bahwa kehormatan yang ditawarkan dunia masih sering seputar harta, kedudukan, jabatan, kuasa, pangkat, nama baik, popularitas, dan sebagainya. Inilah yang diagung-agungkan dan dipromosikan dunia. Untuk ini tidak heranlah bahwa manusia bisa bersaing, berlomba, bahkan saling menyikut dan menikung satu dengan yang lain agar lebih dulu mendapatkannya. Tetapi Yesus dengan cara pikir baru mengajak kita agar kehormatan itu harus didasarkan atas nilai-nilai yang menghadirkan kerajaan Allah. Yesus menekankan bahwa yang terpenting adalah kerendahan hati, laksana seorang anak kecil, dan itu dilakukan dalam nama Tuhan. Penghayatan iman menuntut kerendahan hati, dan itu yang akan mendatangkan kebesaran surgawi. Saudara-saudara, sebagai refleksi, apa untungnya kita menjadi besar di mata dunia tetapi kecil di hadapan Allah? Yesus hendak menyadarkan kita agar mawas diri, meneladan watak anak kecil yang jujur, polos, apa adanya, bersandar pada Allah, sederhana dan gembira melihat alam sekelilingnya, merespon spontan dan polos. Kita mesti kembali ke citra jiwa, yakni Allah sendiri. Untuk itu kita memiliki cara sederhana, hanya mengandalkan Tuhan dan bersandar pada Allah dan penyelenggaraan ilahinya. Yakinlah kita akan merasa damai dengan apa yang kita capai atau peroleh, dan tentu bahagia karena mampu mensyukuri yang ada pada kita. HCBN, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.